Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin di lingkungan aman untuk para korban. Seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Batu Utara, Sumatera Utara malah jadi predator pemaksa anak. Kasus pelecehan seksual masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti pada kasus kepala sekolah yang melakukan pelecehan seksual di Labuan Batu, Sumatera Utara, bahwasannya kepala sekolah tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap 6 murid madrasah dan juga 3 murid MTS. Di kasus yang kedua, kita berada di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, di mana ada seorang guru olahraga yang melakukan kekerasan seksual dengan melucuti celana siswa di depan kelas. Dan yang terakhir, ada seseorang ASN yang melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya sendiri yang masih berumur 10 tahun. Dari kasus-kasus tersebut, pastinya dan bisa dipastikan bahwasannya kekerasan seksual masih banyak terjadi dan bisa dikatakan menjamur di lingkungan sekitar kita. Dan hal itu membuat korban para kekerasan seksual mengalami trauma tersendiri. Selanjutnya adalah keterkaitan antara kasus tersebut dengan kompetensi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Dalam hal ini tidak bisa diterapkan dengan baik karena guru tersebut tidak memiliki kedewasaan, akhlak mulia, dan pemikiran yang tidak stabil. Yang kedua ada kompetensi sosial. Guru melanggar adanya batasan antara guru dan murid sehingga terjadi perilaku asusila yang merugikan korban dan orang tua korban. Yang ketiga ada kompetensi pedagogis. Tidak dapat menata strategi, asesmen, dan tujuan pembelajaran yang benar, melainkan melakukan pelecehan seksual sebagai alasan untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Tidak bisa menerapkan keilmuan bidang studi dalam kehidupan sehari-hari sampai terjadinya kasus pelecehan seksual. Baik, selanjutnya ada keterkaitan antara kasus tersebut dengan profesionalitas. Yang pertama ada menjunjung tinggi martabat profesi. Hal ini melanggar 2 pasal. Yang pertama, pasal 1 Kode Etik, tidak melaksanakan tugas dengan semestinya. Yang kedua, melanggar pasal 6 Kode Etik, tidak menjaga nama baik. Kemudian yang kedua ada pedoman berperilaku, melanggar pasal 4 perilaku integritas. Sebagai seorang guru, harus memiliki konsistensi antara ucapannya dan perbuatannya, bukan melakukan tindakan kekerasan seksual dan mengabaikan sumpah guru. Yang ketiga ada meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Hal ini melanggar pasal 6 perilaku inisiatif. Guru telah gagal menjadi sosok panutan bagi muridnya. Oke, selanjutnya yaitu cara ataupun solusi untuk mencegah maupun mengatasi adanya kasus pelecehan seksual agar tidak terjadi di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta didik akan bahayanya kasus pelecehan seksual. Yang kedua, memberikan pemahaman seks atau edukasi seks kepada seluruh peserta didik. Dan dengan adanya pemahaman seks tersebut, peserta didik akan mengerti dan memahami batasan-batasan yang dapat dilakukan maupun tidak boleh dilakukan ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Dan apabila terjadi kemungkinan terburuknya peserta didik mengalami kasus pelecehan seksual, peserta didik akan sadar dan berani untuk melaporkan ke lembaga yang terkait. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, sekolah harus menyediakan lembaga khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual yang nantinya akan menjadi tempat pengaduan dan juga penanganan kasus pelecehan seksual hingga tuntas ke jalur hukum. Selanjutnya, sekolah juga harus menyediakan atau mengadakan patroli di seluruh lingkungan sekolah beserta menyediakan CCTV yang dipasang di beberapa sudut tempat sekolah untuk mengawasi pergerakan yang ada di seluruh lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Selain itu, peserta didik juga harus dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas maupun kegiatan di tempat-tempat yang sepi ataupun tidak terjangkau oleh banyak orang.
Solusi-solusi selanjutnya yaitu sekolah perlu memberikan konseling psikologi bagi para korban. Selanjutnya, sekolah perlu memperketat perekrutan dan menyeleksi calon pendidik. Selanjutnya, yang paling penting yaitu pelaku wajib diadili dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Namun, dari solusi-solusi pemecahan masalah tersebut juga terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu sekolah tentunya harus menambahkan sumber daya yang besar seperti pelatihan staf, lalu peningkatan keamanan seperti contohnya penambahan CCTV dan pemberian bantuan konseling. Lalu yang kedua, pemberian tempat pengaduan yang aman dan kompetensi guru konseling yang kompeten. Dengan cara guru ini melakukan suatu pendekatan waktu yang dibutuhkan untuk membangun rasa percaya kepada peserta didik. Lalu yang ketiga adalah sekolah harus menyediakan fasilitas dengan tujuan psikologis korban yang dapat membantu korban ini merasa membaik dan dapat diperhatikan. Konsekuensi pemecahan masalah selanjutnya adalah sekolah perlu membentuk suatu tim khusus yang nantinya akan bertugas untuk menjaga dan memeriksa setiap kandidat yang ada. Dan poin terakhir adalah sekolah akan mengalami kekurangan tenaga pendidik dan juga terdapat guru yang akan menjalankan dua tugas sekaligus. Nah, dengan demikian kita perlu mewaspadai bahaya dari pelecehan seksual dan kita perlu menegakkan gerakan Stop Pelecehan Seksual.